Penjara, selalu dalam penjara. Ya memang oleh Belanda dibuang ke Digul, dibuang ke Bangka, dibuang ke apa namanya, Kabanjai. Kabanjai itu daerah Sumatera Utara. Di sana yang namanya itu satu desa atau kecamatan ya sekarang, yang namanya itu Brastagi. Sana ada Sembrono. Terus di Danau Toba, di Danau Toba itu juga ada istana Danau Toba. Di bawahnya ada gua untuk lari lihat air. Itu ada istana beliau. Yang terakhir beliau dibuang Bengkulu, dari Bengkulu ini Bengkulu, terus beliau dibuang lagi ke mana ini namanya, dari sini Bangka. Itu di sana beliau memerintahkan pada waktu itu serangan Fajar Jogja, 8 jam di Jogja, 6 jam di Jogja. Itu ada beliau yang memerintahkan kepada Panglima Sudirman dan pada Sultan Hamengkubuwono IX untuk melakukan gerakan militer bahwa republik ini masih ada. Itu langsung dari beliau dengan suratnya lah, waktu ada yang bawa. Itu kepada dua orang ini, gitu. Nah, terjadilah gerakan itu kan. Itu nanti dalam episode berikutnya lah, gitu ya. Itu sekedar rangkanya gitu. Jadi beliau dikejar sejak muda. Apalagi setelah presiden, terjadi pemberontakan di ITTI Pemesta, terus Kahar Mujakar, terus apalagi itu banyak lah ya. Nah, di sini semua dan menuju pada satu titik ada tentang pembunuhan Soekarno semuanya. Saya kan tidak pernah berhasil. Kenapa tidak pernah berhasil? Karena pada waktu rakyat kita betul-betul ya, bangsa ini sangat gitu, sangat mendukung, sangat cinta oleh Bung Karno. Nah, melindungi lah situ. Terjadi peristiwa pembunuhan Cikini Raya, terjadi peristiwa waktu di Makassar di bom. Dia waktu beliau juga sholat di masjid, hanya satu staf ditembak, yang kena sebelahnya, Bung Karno nggak kena. Nah demikianlah, masih ada yang mendampingin. Ilmu apa itu, Pak? Kawarune Wong Jawa, Mas. Oh gitu ya? Iya, Wong Jawa itu Jawa betulan enggak. Nah terus dari sini, nah dalam perjalanan pemerintahan ini mulai ada yang tidak suka. Nah ini juga kembali lagi Amerika lagi sama Inggris. Ya termasuk yang menanganin kasusnya beliau, yang menanganin kesehatan beliau di hari-hari terakhirnya itu kan harusnya karena presiden kan dirawat oleh dokter kepresidenan. Tapi ini justru dokter umum, dokter Mayor Suroso kan ya? Iya betul. Nah, bahkan obat pun udah dikasih nggak ditebus. Iya, begini bukan nggak ditebus, Mas. Jadi dia selaku seorang presiden hingga akhir hayat itu masih seorang presiden, harusnya punya hak untuk berobat ke luar negeri. Nah. Tapi tidak diizinkan untuk Amerika lagi itu dalangnya. Iyalah. Tapi malu bonekanya, Mas. Iya. Terus taruhlah di rumah sakit kita juga besar waktu itu ya, rumah sakit umum misalnya itu. Kenapa nggak taruh di rumah sakit? Di Wisma Yaso itu, di Wisma Yaso itu begini. Setelah beliau di Istana Bogor kan pindah ke Istana Bogor, tidak di Jakarta. Waktu itu didampingin oleh Pak Subandrio sebagai waktu ya Perdana Menteri, juga sebagai Kepala Intelijen BIN lah kita sekarang, oleh Pak Subandrio naik helikopter ke Istana Bogor. Setelah itu di sanalah beliau. Di sanalah beliau suruh menandatangani namanya Super Semar. Nggak mau. Kenapa? Super Semar ini nggak bener lah. Bukan buatan beliau. Gitu. Suruh menandatangani nggak mau. Datangin situ oleh jenderal dan menengah waktu itu. Beliau pernah sampai dipukul di situ. Nah, sampai akhirnya karena beliau ini dipukul, jatuh dan kepalanya berdarah. Lalu oleh Pak Harto, atas permintaan anak beliau, Presiden Soekarno, dipindahlah ke Wisma Yaso sejarahnya. Dari Wisma Yaso yang menungguin waktu itu ya Bu Mayomi atau Ratna Sari Dewi yang dari Jepang. Oh iya. Nah, merawat itu. Oke. Dan ini juga ada dokter. Tapi yang diberikan bukan obat-obat yang tepat sasaran untuk penyakitnya. Kan dia juga kena gagal ginjal. Iya, ginjalnya bermasalah. Ada kelainan nih. Itu pernah diobatkan sampai ke RRT waktu itu. Justru diperbanyak vitamin-vitaminnya aja kayak. Iya, cuma kasih vitamin. Itu pun dokternya cuma 2 kali datang. Nah, dokter ini memang umum yang dokternya IPB
yang dokter ini selalu bergerak dalam apa namanya itu, dokter hewan. Gitu. Ya memang sengaja dibuat demikian. Memang itu dibunuh secara perlahan kok. Hingga sampai beliau sudah tidak kuat, banyak. Hingga pada waktu di Wisma Yaso itu KKU 2 truk atau 3 truk datang ke sana untuk mengambil beliau, diselamatkan lah, misalnya gitu. Lalu Paduka mengatakan, jangan, kalian kembali. Saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah antar saudara. Ini tidak mau perang saudara. Begitu ya Pak. Kembali. Soekarno boleh hancur, Soekarno boleh mati, tapi Republik yang saya bangun ini jangan sampai hancur. Gitulah. Udah sampai akhirnya Pak Bung Hatta, sahabat beliau, datang sampai nangis juga memeluk beliau. Kok lihat saudara yang kok sampai demikian disakitinya, minta supaya dipindah ke rumah sakit, nggak dipindah. Hingga saat yang sudah mendesak sekali, putri beliau minta dipindahlah ke rumah sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Itu di sana. Di sana pun akhirnya beliau meninggal. Nah, memang meninggal di skenario. Dan memang menderita banget ya Pak. Sangat menderita memang. Pengen beli nasi sama kecap aja susah. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa Mas? Sebelum beliau di sini ya, pernah beliau itu dari Bogor, pernah waktu itu sudah pindah ke Jalan Sriwijaya Raya, itu rumah Ibu Fatmawati. Beliau dari sana. Seneng kan ketemu keluarga gini waktu itu. Seneng gini sampai orang nggak nyangka tuh, orang jualan nggak nyangka gitu ya, kalau itu presidennya. Saya tahu kejar Bung Karno, lari ya mobilnya gitu, senang. Nah ini kan mereka diawasi oleh intelijen gitu. Akhirnya karena ini supaya mereka nggak sembuh diambil lagi. Gitu. Nah akhirnya taruhlah Wisma Yaso itu juga. Dan anehnya Wisma Yaso itu sekarang nggak ada, diganti Museum Sudirman. Enggak, Satria Mandala kalau. Iya, Satria Mandala itu. Iya. Itu betul. Jadi kan begini Mas, jangankan yang namanya Wisma Yaso hanya bangun gitu. Sekarang yang bangunan bersejarah kebangsaan dan kebangsaan Timur 56 ya untuk ya iya kebangsaan Timuran itu. Dan itu kan untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah bangunan dihabisin kok Orde Baru, akhirnya dibangun sekarang kayak tugu-tugu dengan patung Bung Karno, dengan patung Bung Hatta itu. Itu kan untuk menghilangkan jejak yang namanya Soekarnisme tadi, ajaran Soekarno. Tapi apakah masuk akal kalau kemudian Bung Karno dan Pak Harto ini kemudian konfrontatif begitu? Apakah masuk akal kira-kira? Apa enggak memang semuanya serba by design? Wes Harto, kamu nanti harus begini, anggap aja ini gini. Apa enggak begitu kira-kira? Kompromi-kompromi begitu, Pak? Sebetulnya semua itu yang terjadinya oleh Kapitalisme Barat. Jadi oleh waktu itu intelijen CIA Amerika dengan MI6 Inggris. Oke. Ya, sekarang kan sejak zaman dulu itu antara Inggris dengan Amerika selalu bergandengan tangan terus untuk menyerang satu negara, untuk merampok satu negara yang berdaulat, kan selalu bergandengan terus, saling mendukung. Nah, yang lain-lainnya itu mengikuti aja, gitu. Nah, dalam hal ini pun by design. Kenapa? Satu, Bung Karno menyerang Malaysia pada waktu itu. Kenapa? Waktu Tengku Abdurrahman itu waktu ada perjanjian di Manila ya, di Filipina antara Malaysia dengan Indonesia, misalkan oleh Filipina. Dalam perjanjian ini tahu-tahu si Malaysia waktu itu siapa namanya Perdana Menteri siapa namanya tadi yang saya bicarakan itu Tengku Abdurrahman diitik-itik, dipengaruhi oleh Inggris, kamu jangan ikut Indonesia. Waktu itu kan kita dianggap negara serumpun kan. Iya. Itu sudah langsung itu udah mau ke Indonesia condongnya. Oleh Inggris cegat. Gitu, jangan. Bahkan yang memerdekakannya Inggris. Memberi kemerdekaan itu. Nah ini Bung Karno marahnya karena menyalahi perjanjian tadi. Itulah serang Malaysia, ganyang Malaysia, Tengku Abdurrahman. Saya dari Kalimantan waktu itu Mas. Iya, saya itu ya Pendidikan masih anak juga ya, tapi sudah bawa senjata waktu itu.
untuk wah namanya untuk menjaga asrama, untuk menjaga ini udah bersenjata juga saya dan perang dengan Malaysia. Nah, gejolaknya ini sedang Malaysia ini sudah akan kena Indonesia, makanya di by design lagi di sini di pusat Jakarta antara CIA dengan MI6 ini Inggris memkader lah gitu. Ada apa? Penusukan dengan istilah G30S tadi ya. Itu pun salah sejarah semua. Oke. Gitu. Ya. Jadi semuanya itu jadi by design semuanya untuk menghancurkan Bung Karno. Nah, setelah Bung Karno itu tergulingkan, padahal dia masih presiden. Nah, waktu Nawaksara 1 dan berikutnya kan ditolak pertanggungjawabannya di MPRS. Siapa MPRS-nya waktu itu? Haris Nasution. Haris Nasution. Haris Nasution itu waktu terjadi gejolak di ITPI, dia masih SMA. Bung Karno sudah presiden. Nah, itu sebenarnya jauh di bawah Bung Karno. Nah, di sini ada 3 kekuatan yang sebagai ada nasionalis, ada komunis, ada NII. Itu Mas. Nah, 2 inilah menyerang yang nasionalis. Inilah begundal-gundalnya kapitalisme Barat yang 2 ini tadi. Nah, akhirnya Bung Karno jatuh. Situ dengan jatuhnya Bung Karno karena mereka berjasa menaikkan seorang yang jadi yang dipilih, maka free vote lah sebagai pengembalian dana-dana untuk pergerakan itu. Ya, waktu itu kan masih Tembagapura. Akhirnya emas, bukan Tembagapura, emas dan segala-galanya di free vote karena dihabisin pada waktu itu selama 30 tahun lebih. Nah, sekarang sudah alhamdulillah sudah kembali walaupun belum sepenuhnya, tapi Republik yang memegang penentuan di free vote itu tadi. Iya. Gitu. Tapi apakah kemudian dominasi Amerika ke Indonesia itu sekarang tidak bergeser Cina ke Indonesia yang esensinya sama, Pak Bagus? Loh, kalau kita lihat Mas, seluruh mata dunia itu terjadi Indonesia untuk mencari makan di Indonesia. Kasarnya ngomongnya kan mencari makan. Gitu ya? Iya, kok nggak bisa halus ya diperkosa kan gitu ya. Nah ini kamu udah bagian jam malam, aku yang pagi. Iya, pembagian wilayah. Kamu yang sana. Itu memang Mas, kita di peta. Indonesia Timur milik Amerika, ini Cina, yang ini siapa gitu. Memang ada itu. Secara konkretnya memang ada. Tapi memangnya dia yang punya negara kan gitu. Tapi kita ya tadi Mas, selama kita masih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, tidak akan bisa mereka selesaikan. Makanya sekarang yang lagi getol-getolnya ini kan Papua. Untuk bisa lepas ini kan melalui Australia, lagi Inggris, lagi Amerika yang main di situ. Ini berarti yang membackup Papua KKB itu, kalau kita boleh menerka-nerka, berapa negara Pak Bagus? Ya negara besar yang maksudnya Inggris, Amerika. Mereka punya bawaan lagi negara kan kayak Australia. Masuk Australia. Nah, Australia kan dominannya Inggris gitu kan. Nah, mereka bergabung sini cuma tidak terang-terangan. Mereka juga bergerak melalui pengkhianatan bangsa. Masalahnya kan PBB juga dikuasai Amerika. Iya betul. Nah, kalau melihat konstelasi politik internasional seperti ini gitu, seberapa besar kemungkinan Papua akan lepas dari NKRI? Saya mengatakan tidak akan lepas. Tidak akan lepas. Bahkan bisa-bisa Australia tercakup ke kita. Australia justru akan tercakup kita. Makanya waktu Bung Karno itu ditanya oleh PBB, yang kamu minta ini negara Hindia Belanda atau Majapahit? Kan di sana ada piagam PBB itu ada Mas. Nah ini, Bung Karno minta. Wah kalau saya minta Majapahit segitu besar yang akan saya selesaikan. Yakin itu Pak Bagus Papua tidak akan lepas? Tidak akan lepas. Tidak akan lepas. Yakin. Ya? Justru malah akan bertambah yang bertambah, iya. Sebetulnya Papua Nugini dulu pernah Mas mau bergabung ke kita pada waktu itu. Cuma ada yang penghalang lagi, Inggris penghalang. Amin, amin. Nah, itu. Karena apa? Papua ini saya bergerak itu kan bukan orang Papuanya sudah Mas. Bisa-bisa Papua Jakarta, Papuanya Amerika, Papuanya Inggris, Papuanya Australia. Jadi untuk orang Papuanya sendiri sebagai bangsa Indonesia juga bagian dari enggak gitu pikirannya. Enggak begitu. Itu kan yang ya kayak peristiwa Timur jadi Timur Leste gitulah. Itu banyak pengkhianat bangsa yang
Gini perlu ya? diselesaikan. Duit semuanya, ya isi perut kan. Iya. Baru makan sehari 3 piring, cuma berapa rupiah. Iya, Itu iya. berapa triliun atau miliar yang mereka selesaikan. Kalau alasan infrastruktur sekarang kan juga berbeda dengan presiden-presiden Iya yang betul, dahulu. infrastruktur yang mereka bangunkan dan sebagainya. Gimana Jokowi dianggap dewa kok di daerah sana, ibaratnya Iya, jadi malaikat iya. katanya bagi orang Papua, karena dibangun Benar-benar. total di sana. Itu saya tahu ya Mas ya. Datang waktu itu ke Wasior. Wasior itu Papua Barat, Manokwari. Wah itu dari Jakarta malam terus sampai sana itu pagi kan, 1 jam di mana Makassar. Oke. Berangkat saya orang 4 ke sana waktu itu. Dan saya dari Manokwari berlima dengan satu anak kepala suku sana untuk masuk ke daerah Wasior. Ternyata setelah sampai di Manokwari cuma saya dengan 1 orang lagi, Mas. Oke. Orang Bin itu ke Wasior naik pesawat Susi Airlines dulu, Iya. yang cuma berapa orang, itu punya Ibu Susi itu. Jadi pesawat itu kena angin bisa ikut angin gitu. Nah sampailah di Wasior, turun. Itu pun berangkatnya dan saya bawa tas, tinggal pakai tas kecil aja. Jadi pakaian nggak bawa, tas kecil, bawa masuk di sana, turun dari pesawat di sana tuh landasnya masih tanah, pesawat kecil. Langsung dijemput sama 1 kendaraan, cepat dilarikan, hilang. Nah, saya ke sana tuh lihat daerah kabupaten, di sini besaran desa. Dan kabupaten itu rumah sakit umumnya sebesar puskesmas. Pasarnya itu masih pakai tenda-tenda. Duh, ini kabupaten kok begini. Gitu. Nah, akhirnya dari sana itu saya bisa tahu lah bahwa Papua itu memang sulit untuk ditembus lewat darat, kecuali udara maupun laut. Laut pun pelabuhannya nggak ada. Di tengah laut, sandar kapal itu nanti pakai perahu, motor ke daratan, so gitu.